Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah kitab tafsir fi zilalil Quran, ini kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, Pak, untuk kita renungkan, ya, agar menjadi peringatan dan pelajaran buat kita. Bagaimana kalimatnya? Begini, Pak. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Jadi hidup di bawah naungan Al-Quran itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar sekali. Kata beliau, ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Suatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang hidup bersamanya, Pak. Ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikahu wa tuzakihi. Kenikmatan yang akan mengangkat, ya, memberikan keberkahan dan menyucikan umur kita. Hadirin sekalian, itulah Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, yang menjadi ahlul Quran, dia akan merasakan kenikmatan yang sangat besar, yang susah disampaikan dengan kata-kata yang terbatas ini, Pak. Susah kita gimana bicarakannya, kasih kutub, susah. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan, kata beliau, ya hidup bersamanya, nanti akan merasakan nikmat besar itu. Hadirin sekalian, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi mulia, Pak. Ini jaminan dari Allah. Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat, ya, yang disebut dengan Ruhul Amin. Al-Quran turun kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi asyraful anbiya wal mursalin, sebaik-baik manusia, bahkan Nabi dan Rasul yang paling mulia. Al-Quran turun kepada umat Islam, kepada kita semua, maka umat ini menjadi khair ummah. Kuntum khair ummah. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan, sayyidus syuhur. Dan Al-Quran turun di satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia sepanjang tahun, Pak. Malam Lailatul Qadar. Kenapa memiliki keutamaan? Karena Quran turun di dalamnya. Maka siapapun yang menjadi ahlul Quran, dia pasti akan mulia, pasti itu, Pak. Oleh karena itu, saudaraku, di Ramadan ini mari kita raih kemuliaan, ya, lewat interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, terutama di bulan yang berkah ini, Pak, bulan di mana Al-Quran turun. Dan jangan lupa, Pak,
Quran turun itu tidak hanya untuk dibaca saja, ya, tidak hanya untuk ditadaburi saja. Yakini Al-Quran turun itu sebagai pemisah bainal haq wal batil. Ini yang paling penting, terutama saat ini, sekarang ini kita Pak berada di akhir zaman yang luar biasa fitnahnya, ya, ujian keimanan luar biasa Pak. Maka jadikan Quran sebagai apa? Al-Furqan. Ketika Allah Ta'ala menegaskan tentang Ramadan di mana Quran turun di dalamnya, disebutkan apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran yang turun di bulan Ramadan ini petunjuk untuk manusia. Jangan lupakan Pak, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kalimat al furqan, dia menjadi pemisah antara hak dan batil. Nah, kalau ingin mengetahui hak, kembali kepada Quran, termasuk kalau ingin tahu kebatilan, kembali kepada Quran. Ya. Nah sekarang ini Pak, kita menyaksikan bagaimana kondisi di Timur Tengah beberapa hari inilah. Saya yakin setiap kita pasti ngikutin Pak. Saat ini tidak ada berita yang tidak sampai ke kita, betul tidak? Di belahan bumi manapun sampai ke kita Pak lewat handphone ini dengan cepat sekali Pak. Nggak usah nunggu waktu lama Pak, hitungan menit sampai kepada kita. Subhanallah, ya. Dan kita tahu bagaimana kondisi Timur Tengah Pak, yang memang bermula dari mana? Dari tidak baiknya Baitul Maqdis karena dijajah Pak. Jadi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang menjadi jantung peradaban sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika tidak baik kondisi Baitul Maqdis karena dijajah oleh Zionis Yahudi itu, yang di belakangnya ada Amerika, maka bisa kita pastikan Pak, dunia pun sedang tidak baik-baik saja. Ya. Apa maksudnya? Hadirin sekalian, sekarang kita menyaksikan bagaimana kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Yahudi terhadap saudara kita Pak. Di mana? Di Gaza. Ini semua bermula dari sini Pak. Dan ketahuilah, Tufan Al-Aqsa yang terjadi 7 Oktober 2023 yang sampai sekarang sudah 2 tahun setengah Pak, ya, 2 tahun setengah, dan para pejuang masih tangguh sekali, luar biasa, masih kokoh, ya, perjuangannya terus, tidak menyerah mereka. Subhanallah Pak. Kenapa? Karena mereka faham, mengenal watak orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Quran, dan bagaimana tatkala orang Yahudi berkolaborasi dengan orang-orang Nasrani untuk memerangi Muslim. Mereka faham Pak, karena Quran yang menjadi pedomannya, ya, Al-Quran. Di surah Al-Maidah ayat 82 Pak disebutkan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. La tajidanna, lam taukid, nun taukid, pasti kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, kebenciannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Yahudi Pak. Ini Quran Pak. Jadi pasti kamu akan dapati orang-orang yang paling benci, paling keras permusuhannya kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman. Al-Yahud, itu orang Yahudi, ya. Kenapa digunakan lam dan nun, lam taukid, yang kalau kita hanya baca terjemah saja faham tapi tidak mendalam Pak. Tapi kalau kita tadaburi lewat bahasa aslinya, kalau kita diberikan pemahaman terhadap bahasa Arab, itu luar biasa. Kalimat latajidan itu luar biasa, seperti
kalimat walanabluwannakum, pasti kami akan uji kamu. Nah, begitu Pak. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun juga, jangan. Harus yakin benar. Dan orang-orang Gaza, muslimin, mukminin di sana yakin benar Pak. Siapa yang mereka hadapi itu? Ya. Juga ketika Allah berfirman walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan pernah suka, rela, ridho kepada kamu sampai kamu ikut milah mereka. Ini Quran disebutkan. Apalagi Quran menyebutkan ciri mereka. Apa itu? Mereka suatu kaum yang senang membunuh para nabi, Pak. Bayangkan, hobinya bunuh para nabi, Pak. Nabi saja, para nabi utusan Allah dibunuh sama mereka. Bahkan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, Pak, hendak mereka bunuh ketika di Madinah. Bukan tidak tahu kebenaran, mereka tahu. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Kenapa? Mereka diberikan predikat al-maghdub, suatu kaum yang Allah murka kepada mereka. Kenapa murka? Tahu kebenaran tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu orang-orang Gaza faham. Maka Quran sebagai furqan buat mereka, Pak. Itu panduannya Al-Quran. Ya, termasuk bagaimana cara mengalahkan mereka. Kembali kepada Quran, Pak. Coba kita lihat, Pak. 2,5 tahun diserang, dibombardir, Pak. Rumah hancur, masjid, pasar, sekolah hancur. Infrastrukturnya hancur di Gaza itu, Pak. Tetapi orang-orangnya masih kokoh dan nggak mau meninggalkan tanah airnya, Pak. Nggak mau mereka, Pak. Ya, bahkan ini penutup, Pak. Ada seorang ulama yang menyampaikan tentang dahsyatnya kesabaran orang-orang Gaza karena mereka dekat dengan Al-Quran. Dan orang Gaza bilang begitu, kalau tidak ada Al-Quran mungkin kami tidak akan seperti ini. Dalam menanggung ujian itu, Pak, kan tidak mudah. Ya. Beliau menyampaikan begini, kita membaca surah Al-Baqarah tentang kepastian setiap orang akan diberikan ujian, setiap manusia diberikan ujian, Pak. Ya, dengan ayat yang luar biasa yang ada di surah Al-Baqarah itu, 5 ujian disebutkan di sana, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. 5 ini, Pak. Kata beliau, itu semua ada di orang-orang Gaza sekarang. Allah hendak menjadikan mereka sebagai contoh untuk umat sekarang ini, Pak. Makanya kalau kita membaca sirah para sahabat, orang-orang soleh, ya, keimanan mereka terhadap ujian itu kita dapati di orang-orang Gaza, Pak. Kita buktikan, Pak, ya. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan pasti. Nah, itu cara-caranya begitu, Pak. Lam taukid nun taukid, pasti kami akan uji kamu. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf. Ya. Sedikit rasa takut. Rasa takut, Pak. Orang-orang Gaza, Pak, 2,5 tahun kurang lebih. Saya punya kawan di Gaza, ahli Quran, pernah datang ke pesantren saya, mau mengajar, pulang dulu. Nah, pas pulang itu terjadi 7 Oktober, jadi belum bisa ke sini, Pak. Tetapi beliau masih selamat sampai sekarang. 2,5 tahun dalam ketakutan, bayangkan, Pak. Gak bayang tuh, Pak. Kita aja sekarang ketika baru berapa hari ini, Pak, terjadi serangan terhadap Iran oleh Israel dan Amerika, kan pengaruh kepada ekonomi, betul tidak? Sebagian jamaah saya pengusaha itu, Pak, mulai panik. Waduh, ini gimana katanya? Mulai takut, Pak. Ya.
termasuk para pengusaha travel. Iya, yang punya program, apalagi yang pakai maskapainya Qatar gitu, Etihad itu udah belum jelas sampai sekarang. Ya kalau pakai Saudi itu masih aman. Yang pakai Qatar kan harus transit di Doha, Qatar, Pak. Yang pakai Etihad kan transit di Abu Dhabi, di Dubai gitu kan. Nggak bisa kalau nggak transit. Sekarang kan kita tahu seperti apa kondisinya, betul tidak? Ya, takut, Pak. Bagaimana kalau perang sampai lama, Selat Hormuz itu ditutup? Waduh, itu luar biasa pengaruhnya kan. Terus kabayang, takut tidak, Pak? Wah, yang budak bayan kuliah, nggak salah rupa, nggak kemana-mana. Orang Gaza, Pak, 2 tahun setengah, Pak. Ini kalau saya cerita, Pak, kadang-kadang kami putus sekian minggu, kadang-kadang nyambung lagi itu, Pak. Dia punya orang tua sudah syahid, dia masih hidup. Tak bayang itu tegangnya, Pak. Bahasa saya, ya kalau saya tidak ada menghubungi antum lagi itu saya udah gugur gitu. Tapi masih ngontak terus, itu masih ada kan. Kondisinya luar biasa, Pak. Udah biasa dengar suara rudal, biasa. Udah mereka udah totalitas saja udah. Tapi kan manusiawi, dia cerita takut, Pak. Iya takut, Pak. Khauf. Walju, lapar. Itu bantuan tidak mudah masuk ke Gaza, tidak mudah, Pak. Sekalinya bisa masuk, beberapa kontainer itu bisa masuk, Pak, pakai truk-truk besar dari Mesir itu, nyogoknya, Pak, mahal. Ke siapa? Bukan ke Israel, Pak, ke orang-orang Mesir yang jaga di perbatasan Rafah. Ini kalau ingin masuk itu harus nyogok sekian ya $1.000 gitu, Pak. Nah, baru diizinkan. Itu kurang ajar memang, luar biasa. Dan tidak mencukupi. Sampai ada orang-orang Gaza, Pak, yang ya Allah harus makan dari sisa-sisa makanan yang udah sekian lama, Pak. Ya Allah, kadang minum juga air laut di apa? Di suling ya, kalau disuruh pakai alat, wah ya mungkin nggak ada masalah. Ini gimana nyulingnya, Pak? Ada yang kelaparan, ada yang tidak makan sekian lama, lapar diuji, Pak. Subhanallah. Wa naqasim minal amwal, hartanya hilang, Pak, berkurang, akhirnya hilang. Yang namanya bekas dampak dari perang, otomatis nggak bergerak sama sekali roda perekonomian, nggak ada pergerakan di sana, betul tidak, Pak? Ya Allah. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Pagi-pagi yang meninggal anaknya, sore suaminya, Pak. Kadang dia kapan giliran saya gitu. Wasamarot, dan buah-buahan, Pak. Orang-orang Gaza itu kan banyak yang menjadi petani juga di sana, banyak. Dan nggak ada, Pak. Subhanallah. Diuji dengan 5 ini mereka. 5 ini diuji satu waktu. Bayangkan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ya. Alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata apa? Dengan mantap, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itulah kalimat mereka, Pak. Wa man nasru illa min indillah, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalimat yang kau dari mereka, Pak. Ya, itulah ahlu Quran yang sesungguhnya, Pak. Yang mereka tidak hanya baca Quran, hafal Quran, mereka hidup bersama Quran. Mereka merasakan kenikmatan yang susah mereka ungkapkan, walaupun dohirnya mereka diuji dengan ujian yang berat. Ya, seorang itu kan diuji sesuai dengan kadar imannya, betul tidak, Pak? Semakin tinggi iman, semakin berat ujian. Tapi ingat, semakin tinggi kemuliaannya, Pak, dan semakin tinggi pula kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak hanya membaca Al-Quran semangat, ya, tidak hanya semangat mentadaburi Quran, menghafalkan, tetapi jadikan Al-Quran sebagai furqan, Pak, sebagai panduan, sebagai pemisah antara hak dan batil. Dan yakin Al-Quran memberikan sebuah kabar gembira, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya jatuh bangun suatu peradaban itu, Pak, bangkit runtuh itu dipergilirkan. Ada saat seorang beriman di atas, sekarang harus siap di bawah, diuji, Pak. Tapi ingat, tidak akan selamanya di bawah. Dan kita lihat tanda-tanda kehancuran peradaban barat sudah nampak sekali, Pak. Tinggal
ya PR-nya apa? Kita siap nggak umat Islam kembali mengambil alih itu tuh? Ya karena satu peradaban kalau sudah berada pada puncak kezoliman, Pak, bahasanya kezoliman yang nyundul langit, Pak, itu akan jatuh dengan sendirinya. Bagi Allah mudah, ya. Tinggal apa kita punya peran atau tidak, ya, untuk proyek besar umat Rasulullah di akhir zaman ini, Pak. Mudah-mudahan Quran menjadi pedoman buat kita semua yang membimbing kehidupan kita. Tidak hanya kita baca, ditadabburi, dihafal, tapi juga diamalkan, jadikan sebagai panduan dan al-furqan agar kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.